Haleluya. Pada sore hari yang indah ini, ibu-ibu pastinya capek, lelah, letih, lesu secara jasmani ya. Tetapi puji nama Tuhan secara rohani, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Merindukan kehadiran Tuhan di sini. Mari saya ajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Haleluya Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari
memuji nama Tuhan? Enggak ada. Kita angkat pujian kita lagi. Segala puji syukur lagi ya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, amin, haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di sini memberkati kita semua. Biarlah ibu-ibu selalu dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan dari segala apapun. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, saat pada hidupku.
Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Oh, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan terus menolong nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu di tempat ini. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang pada saat ini tidak ada bersama dengan kita. Dan juga semua ibu-ibu yang hadir dan yang beribadah saat ini. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil. Kita buka Alkitab kita Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau sudah ditemukan, kita sama-sama membaca. Saya ayat-ayat ganjil, ibu-ibu semua. Saya ayat genap, ibu-ibu ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh.
Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan beri tema, jangan takut, percaya Yesus menolong. Menjadi murid Tuhan Yesus tidak semulus yang kita bayangkan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ada saja hambatan yang membuat kita tergoncang, bahkan berurai air mata. Penderitaan seolah-olah dibiarkan Tuhan kita alami untuk menerpa dan menjadi orang yang tekun, setia, dan berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita telah melihat, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini, di sini dikatakan, dikisahkan, Yesus dan murid-muridnya menyeberang. Ya, mereka ada di dalam sebuah perahu. Ya, mereka ada di Danau Galilea ketika itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat di sini di dalam perahu itu, ya, murid-murid dan juga ada Yesus di situ. Kalau secara logika ya, kalau kita pikirkan secara logika kita, gak mungkin dong ada badai, ada gelombang. Karena apa? Karena ketika itu Yesus bersama-sama dengan mereka. Ya. Yesus menyertai di dalam perjalanan mereka ketika mereka ada di Danau Galilea ketika itu. Tetapi kita melihat di sini, di mana pada waktu itu dikatakan bahwa Yesus itu baru selesai menyampaikan firman Tuhan. Ya, dari kota ke kota, dari desa ke desa, firman Tuhan katakan kalau kita baca sebelum daripada ayat ini, ada banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan sebelum pasal yang ke-8 ini dikatakan, saudaraku, ada banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, dikatakan ketika itu murid-murid bersama Yesus ingin menyeberang. Ya. Mereka ada di perahu dikatakan. Tetapi di situ ketika mereka ada di dalam perahu itu dan Yesus sedang tidur di buritan, ada gelombang, ada badai yang cukup besar, ya, menerpa daripada perahu murid-murid, di mana Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka sudah sangat ketakutan, padahal kita melihat di sini ada murid-murid Yesus yang notabene adalah nelayan, Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, mereka adalah nelayan yang handal, mereka mengerti, mereka tahu untuk membawa itu, menakodai perahu yang sedang mereka tumpangi. Tetapi ketika ada badai, ada topan menerpa perahu itu, mereka sangat ketakutan dikatakan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan air sudah mulai masuk ke dalam perahu itu. Ada tantangan yang mereka hadapi. Ada pencobaan yang secara kekuatan mereka tidak mampu. Sehingga dikatakan mereka harus pergi membangunkan Yesus untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka sedang tidak baik-baik pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini kita belajar, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Walaupun kita percaya kepada Yesus, kita mungkin setia kepada Tuhan, bukan berarti kita lepas dari segala tantangan, dari segala pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya percaya bahwa siapapun kita, setiap kita yang hadir pada sore hari ini tidak lepas dari yang dinamakan itu masalah. Ya, saya percaya selagi kita masih ada di dalam dunia ini, firman Tuhan mengatakan
bahwa kita tidak terlepas dari yang dinamakan masalah. Cuma ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita ketika kita diperhadapkan di dalam masalah, di dalam pergumulan kehidupan kita, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan mungkin keberadaan kita, ekonomi kita dan lain sebagainya? Seperti murid-murid, mereka telah mengandalkan semua tenaga mereka, kekuatan mereka untuk menghadapi gelombang yang terjadi menerpa perahu mereka. Tetapi sia-sia dikatakan firman Tuhan ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas. Kalau kita baca di sana, mereka sudah tidak berdaya. Perahu mereka hampir tenggelam, saudaraku. Tetapi untung mereka datang kepada Yesus. Mereka menghampiri Yesus, membangunkan Yesus, dan memberitahukan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Di sini kita melihat salah seorang dari murid itu datang kepada Yesus, memberitahukan perihal yang sedang mereka alami pada waktu itu. Ketika itu Yesus bangun. Yesus bangun dan melihat suasana danau yang saat itu sedang bergelora. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan perahu itu pun sudah penuh dengan air. Tetapi kita melihat di sini ada Yesus yang beserta dengan mereka. Amin. Ada Yesus yang memberikan jalan keluar kepada mereka ketika mereka sedang menghadapi segala tantangan. Yesus tidak tinggal diam, tetapi Yesus begitu baik, penuh kasih kepada mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ini yang terjadi. Mereka mengabaikan Yesus, ya. Mereka melakukan dengan tenaga sekuat apa yang mereka lakukan, saudaraku, karena mereka berpikir mereka adalah para nelayan, ya. Sebagian besar murid Yesus itu adalah nelayan. Mereka mengerti, mereka tahu, ya. Mereka sudah hafal itu keadaan danau pada waktu itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa kekuatan mereka, kemampuan mereka tidak dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi saat itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ada banyak di antara anak Tuhan, ya, di antara kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, dengan berbagai tantangan masalah, ada banyak kita tidak datang kepada Tuhan. Kita mungkin mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain yang mungkin mampu menolong kita. Kita melihat semuanya itu sia-sia, tidak berdaya. Sama halnya dengan murid Yesus ketika itu. Mereka sudah melakukan dengan berbagai upaya apa yang mereka mampu lakukan untuk mengatasi badai yang sedang terjadi kala itu. Semuanya sia-sia. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka menyerahkan segala sesuatu itu kepada Yesus, semuanya dapat diatasi. Amin, saudaraku. Semuanya dapat teratasi. Kita melihat di sini, di dalam ayat yang ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Puji Tuhan. Ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka berseru kepada Yesus, apa yang menjadi
pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, seketika itu dikatakan, maka mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Angin, danau yang bergelora saat itu, Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, diam, ya. Dia hanya memerintahkan kepada danau itu diam. Seketika itu dikatakan, danau itu menjadi teduh sekali, sehingga apa yang terjadi? Mereka pun heran. Ya. Mereka heran, mereka berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini kita melihat bahwa murid-murid itu ada yang tidak mengenal dia secara pribadi. Terbukti ketika Yesus melakukan mujizat menenangkan danau itu, angin sakal itu, mereka berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kita tidak meragukan akan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak meragukan Yesus. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan segala pergumulan kehidupan yang sedang kita alami saat ini, percaya ada Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ada Yesus yang memberikan pertolongan kepada kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ingat ada Yesus yang beserta dengan kita. Ada kekuatan Tuhan. Bukankah dia yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Amin. Di sini Yesus mengajarkan kepada saya, kepada ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, supaya kita berharap sepenuhnya kepada Yesus. Kita jangan meragukan Yesus ketika kita dibawa di dalam mungkin dibawa ke padang gurun, ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu peduli bagi kita. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, disitulah pertolongan kita Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jika kita simak narasi atau firman Tuhan yang telah kita baca pada sore hari ini, ya, ada 3 hal yang menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengikut Yesus bukanlah tanpa badai kehidupan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mengikut Yesus bukanlah tanpa badai kehidupan. Mungkin kita berkata, kalau aku setia, kalau aku iring Yesus, maka masalah tidak akan datang menerpa kehidupanku. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi semakin kita dekat kepada Tuhan, masalah-masalah itu pun datang. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan kepada kita suatu kemampuan di dalam kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Di sini murid-murid mereka berkata, guru, kita binasa. Ya, demikianlah seorang murid membangunkan Yesus karena mereka ketakutan atas ombak dan badai besar yang hampir menenggelamkan perahu yang mereka tumpangi. Mereka merasa takut, ya. Bukankah mereka, tadi saya sudah katakan, mereka adalah bersama dengan Yesus. Ada ungkapan yang mengatakan, jika takut badai, janganlah berlayar. Ungkapan ini menunjukkan setiap opsi memiliki konsekuensi atau resiko, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya.
memiliki resiko. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terindah di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, Yesus berkuasa atas alam. Ya. Penulis Injil Matius, Markus, Lukas sama-sama memuat peristiwa tentang angin. Ya, tentang angin ribut yang Tuhan Yesus redakan. Ya, di situ Yesus menghentikan badai, tujuannya mengingatkan kita akan kuasa Yesus atas alam. Ya, ini sangat penting bahwa menjadi pengikut Yesus juga memiliki resiko. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu akan selalu ada tantangan, ancaman, apa saja yang dapat membuat kita khawatir, gentar di dalam mengiring kepada Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, seperti murid-murid, mereka sudah kehabisan daya pada waktu itu, tetapi mereka datang kepada Yesus. Yesus pun meredahkan angin itu, dan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kesulitan yang Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Ya, jangan takut. Sama seperti murid Yesus di dalam ayat yang ke-20 ke-25 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ketika ada badai tofan menerpa kehidupan mereka, mereka bingung, mereka bimbang, kepercayaan mereka mulai hilang ketika itu, ya. Sehingga mereka khawatir dan takut. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Bukankah di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Amin, Bapak, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sekalipun kita diizinkan menghadapi tantangan, menghadapi gelombang di dalam perahu, di dalam kehidupan kita selagi kita ada di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel di dalam hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah iman kita senantiasa teguh di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, tantangan kehidupan di akhir-akhir ini, kita ingat ada Yesus yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan pertolongan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada
mampu di tengah ombak, amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, amin Tuhan, haleluya. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, amin Tuhan. Bagaikan kapal yang lalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, amin. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Haleluya Yesus, haleluya. Sewaktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pengurus Puji nama Tuhan, kita angkat sekali lagi pujian ini. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Purbo berdoa untuk firman Tuhan. Di tengah